Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar semua ananda sekalian? Jumpa dengan saya kali ini Kamarudin SPD MPD pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Jangan lupa yel-yelnya ya. Salam Smart School. Berkarakter cerdas ki. Alhamdulillah, dan kita bersalat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi nanda sekalian, 5 yang pertama pada setiap pembelajaran, jangan lupa untuk membiasakan diri. Karakter itu harus dilakukan, diulangi, dibiasakan supaya jadi kebiasaan. Karena itu 5 aspek pembiasaan tadi, nanda sekalian, supaya bisa menjadi perhatian utama. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan tadi? Sudah 5 ini. Bismillah di awal, memberi dan menjawab salam, kemudian melepaskan kalimat Alhamdulillah. Kalau sudah terbiasa, bagaimana kabar semua nanda sekalian? Pasti menjawab Alhamdulillah. Nah, setelah itu baru dilanjutkan baik ya. Kemudian salawat. Dan yang terakhir, mari nanda sekalian membiasakan diri memulai berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kita berdoa dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kita kali ini insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik ananda sekalian. Seperti yang kita lihat ya, nanda sekalian, insyaallah pada kali ini kita akan membahas penguatan karakter melalui materi meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan. Ya, kata kuncinya adalah ihsan. Ya. Nanda sekalian, kita perhatikan ya bahwa untuk menyamakan persepsi pemahaman kita, maka ayo ananda sekalian untuk bisa mempersiapkan alat ya. Saya yakin anda sekalian sudah punya HP Android, apalagi sudah ada barcode-nya ya. Silakan saya kasih kesempatan untuk memindai barcode ini atau tulis tautan di bawah ya. https://bit.ly/Kamarudin_ihsan_PAI. Oke. Nah, baik ya. Itu materinya ya. Nah, baik ya. Selanjutnya nanda sekalian, mari mempersiapkan diri untuk kita bisa menerima ilmu dari Allah. Tidak hanya sesuatu yang kita dapat berdasarkan dari pengetahuan, tetapi hadirkan hati. Kita membiasakan diri anda sekalian untuk berliterasi membaca Al-Quran. Coba kita sama-sama nanda ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Memulai dengan ta'awuz ya. Bismillahirrahmanirrahim.
allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Ya. Mari kita perhatikan Anda sekalian ya. Bagaimana dengan ayat itu? Ayat ini yang kita baca harus masuk dalam hati dan pikiran kita ya. Orang-orang yang telah kami berikan, kata Allah, Alkitab kitalah ini, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Semoga kita mampu dan terus membaca sesuai dengan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, beriman ya. Oke. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang rugi ya. Oke. Baik, Anda sekalian. Selanjutnya kita masuk pada kompetensi dasar ya. Pertama, meyakini bahwa agama Islam mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Sikap spiritual dan sosial ya. Kedua, berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah yang ada dalam Quran surah Luqman surah ke-31 ayat 13 sampai 14 dan Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 83 serta hadis terkait. Kemudian KD atau kompetisi dasar pengetahuannya adalah, nah ini ya kita bahas, menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surah Luqman atau surah ke-31 ayat 13 sampai 14 dan surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, ini tetap harus diingatkan kembali sebagai kompetensi dasar. Hanya Nanda sekalian ya, yang mau disampaikan itu adalah pada Quran surah Al-Baqarah ya. Pada Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 83 yang kaitannya tentang berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, semoga Nanda sekalian materi yang sebelumnya yaitu surah Luqman ayat 13 sampai 14 yang terkait tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah itu sudah kita pelajari. Kalau misalnya belum, nanti bisa dilihat pada delaynya ya. Baik. Nanda sekalian, selanjutnya kita akan berangkat pada indikator ya. Meyakini bahwa agama mewajibkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah dari surah Al-Baqarah ayat 83. Kemudian yang ketiga adalah membaca surah Al-Baqarah ayat 83. Kemudian yang keempat adalah menganalisis makna dan pesan-pesan dari surah Al-Baqarah ayat 83 tentang berbuat baik. Supaya
kita mengikuti sistematikanya, ayo Nanda sekalian, masih di tujuan pembelajarannya, kata kuncinya adalah keyakinan. Ya. Meyakini bahwa berbuat baik kepada sesama manusia merupakan perintah agama. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia yang kita bisa identifikasi sebentar pada surah Al-Baqarah ayat 83. Kemudian kita akan membaca, semoga Nanda sekalian mampu membaca surah Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan hukum bacaan yang benar. Kemudian menganalisis kandungan atau isi ayat dari surah Al-Baqarah ayat 83 tentang berbuat baik. Dan yang keempat, yang kelima adalah menyimpulkan pesan-pesan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 83. Baik ya. Baik ya. Nah, Nanda sekalian, mari mempersiapkan diri, gunakan mata untuk melihat ya, untuk mengamati gambar berikut. Nanda sekalian, ada yang bisa berkomentar kira-kira gambar ini apa? Ayo, ada? Nanda sekalian? Ini. Oke ya. Baik ya. Ini mungkin sering kita lihat ya. Anak yatim yang perlu disantuni. Tapi mungkin ada juga yang mengidentifikasinya sebagai gambar yang berbeda. Tapi kita ingin kaitkan terhadap apa yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini ya. Jadi anak yatim yang perlu disantuni. Hanya saja kadangkala ada oknum kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan anak yatim dan panti asuhan, duduk di pinggir jalan, minta uang, tidak mau berusaha. Kira-kira bagaimana komentarnya kalau begitu Nanda sekalian? Ya, ya tentu ini merendahkan martabatnya, merendahkan ciptaan Allah yang lain, dan tentu saja ya tidak sesuai dengan akhlak mulia ya. Oke, gambar selanjutnya adalah, ada yang bisa komentar? Ini adalah gambar pohon ya, yang sekarang ini banyak ditebang sehingga hutan yang selama ini menjadi penyangga bumi ini sekarang sudah banyak yang rusak, sehingga tidak heran kalau misalnya banjir, longsor di mana-mana ya. Dan tentu saja bahwa pohon itu bukan berarti tidak boleh ditebang, karena kita juga membangun rumah ya, membuat kursi dan seterusnya, itu juga butuh kayu yang tentu dari pohon ya. Tetapi tanggung jawab kita setelah kita tebang. Itulah sebabnya oleh pemerintah kita Provinsi Sulawesi Selatan itu memberikan instruksi untuk kita tanam pohon. Nanda sekalian, mudah-mudahan selama ini sudah membuktikan diri bahwa kita bertanggung jawab terhadap bumi ini, sehingga satu siswa satu pohon. Betulkah sudah Nanda sekalian sudah menanamnya? Ya, mudah-mudahan sudah ya. Baik, selanjutnya Nanda sekalian, mari kita masuk pada aspek keterampilan ya, untuk kita baca pada ayat yang kita identifikasi berdasarkan indikator yang telah kita uraikan sebelumnya ya. Buka Al-Qurannya ya, Quran surah 2 ayat 83. Termasuk materi mungkin tadi yang sudah diakses ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Sadaqallahul azim. Nanda sekalian, jangan lupa adab membaca Al-Quran, memulai ta'awuz, kemudian di akhir sadaqallahul azim. Ya, kita harus yakin bahwa apa yang kita baca semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nanda sekalian. Selanjutnya seperti di indikator tadi, setelah membaca supaya ditahu bahwa ini benar atau tidak, ya tentu kita harus mengerti tentang hukum bacaannya. Tetapi pada kesempatan kali ini cukup kita mengidentifikasi pada bacaan yang terkait dengan tanwin atau nun sukun. Tanwin atau nun sukun. Kenapa? Karena dalam ilmu tajwid bahwa nun sukun atau tanwin satu kedudukan. Tanwin jangan lupa ya, ada 3 kan? Fathatain, kasratain, dhammatain. Fathatain 2 baris atas, kan? Kasratain 2 baris bawah. Bukan garis ya, tapi baris. Kemudian dhammatain itu baris depan 2 ya. Baik. Sekarang kita identifikasi dulu ya hukum bacaannya yang terkait dengan nun sukun atau tanwin. Pertama kita lihat ada tanwin ya, ihsanawa ini tanwin fathatain, ketemu dengan huruf waw. Ini hukum bacanya apa? Bagaimana cara membacanya? Alasannya apa? Kira-kira begitulah cara membedahnya untuk menganalisis hukum bacaan. Oke ya. Tanwin ketemu dengan huruf waw. Waw ini adalah salah satu dari idgham bi gunnah. Idgham artinya dilebur tanwinnya ke dalam huruf waw sehingga ini bertasdid. Kemudian kedua bi gunnah, dibaca dengan berdengung. Jadi dibacanya ihsanan wa. Oke, bukan ihsanan wa. Oke. Oke. Itu 2 ketukan ya. Kemudian selanjutnya adalah sama husnawa. Oke ya. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Ingat ya, waw ini adalah salah satu dari hukum bacaan yang kita sebut tadi idgham bi gunnah. Ya, mim, nun, waw. 4 berteman. Yang kita identifikasi adalah saat ini adalah waw. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita identifikasi tanwin masih ada. Oke. Oke, sekarang qalilam min. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Tadi waw, ya, mim, nun, waw. Sekarang ada kita ketemu yang kedua hurufnya ya, yaitu mim. Maka kita juga dileburkan tanwin ini ke dalam huruf mim. Kemudian ini juga bertasdid dan berdengung. Ya, qalilam
min. Oke, ya. Bukan qalilan min. Oke. Jadi gitu ya. Qalilan min sama dengan ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah nun sukun ketemu dengan huruf kaf, ya. Jadi nun sukun ketemu dengan huruf kaf. Oke, ya. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Kaf ini adalah salah satu dari hukum bacaan ikhfa. Ikhfa hakiki, ya. Nah, berapa berteman ini? Itu ada 15. Tapi sementara kita identifikasi adalah satu, ya. Jadi namanya ikhfa, maka dia samar-samar, dan yang kedua adalah berdengung. Jadi baca minkum. Oke. Jadi bukan minkum. Jadi minkum, ya. Qalilan minkum. Oke, ya. Saya kira itu untuk identifikasi hukum bacaan, ya. Hukum bacaan, hukum bacaan yang terkait dengan tanwin atau sukun, tanwin atau sukun. Ingat ya, kira-kira begitu ya. Selanjutnya, Nanda sekalian, yang ketiga, untuk memahami maknanya, coba kita identifikasi lagi ya. Wa iz akhazna, dan ingatlah ketika kami, kata Allah, itu mengambil janji, misak, janji, mengambil, kata Allah, mengambil janji dari Bani Israel. Allah peringatkan kepada Nabi Muhammad tentang dulu pada masa Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Perjanjian kepada Bani Israel. La ta'buduna illallah. Jangan menyembah selain Allah. Okay. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Oke, ya, supaya tersambung di sini ya, ihsana, ya. Oke. Kemudian ketiga, wazil kurba. Jadi jangan menyembah selain Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua harus berbuat baik kepada keduanya. Kemudian berbuat baik kepada siapa lagi? Wazil kurba, karib kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, berkata, bertutur kata kepada manusia husna, dengan kata-kata yang lembut, yang baik. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Kata Allah, summa tawallaitum. Kemudian ternyata banyak yang berpaling, ya. Illa qalila, kecuali sedikit. Minkum, di antara mereka. Wa antum mu'ridun. Dan merekalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, Ananda sekalian, kita perhatikan ya, pada menganalisis kata perbuatan baik ini, kita fokus pada pertanyaan ya, apa itu ihsan? Ya. Apa itu ihsan? Ihsan secara kebahasaan berasal dari kata kerja
atau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il, ya. Hasuna yahsunu hasanan, artinya baik. Kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yuhsinu ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Nah, jadi pada prinsipnya semua perbuatan baik itu adalah ihsan, ya. Tapi kalau hanya sekedar baik, itu adalah hasanah, ya. Nanti kita lihat. Jadi Islam adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah melihatnya, dan jika tidak mampu maka membayangkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatannya. Jadi ihsan ini, kalau misalnya kita sudah punya pemahaman sebelumnya tentang iman, Islam, dan ihsan, ihsan ini adalah dua tingkat di atas iman, Islam, dan ihsan. Jadi tentang ihsan ini kita memahami maknanya, hakikatnya itu juga berangkat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika berdialog dengan malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Bertanya tentang apa itu ihsan. Kata Rasulullah, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan kalau tidak melihatnya maka yakin bahwa Allah itu melihat kamu, ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah beribadah dengan ikhlas, merasa bahwa kita itu ada yang saksikan. Jadi apa yang kita lakukan itu baik ibadah khusus, ya, atau ibadah mahdah seperti sholat, ya, zakat, puasa, dan sejenisnya, maupun ibadah umum, ya, yang aktivitas sosial atau kesalehan sosial seperti belajar, ya, yang sungguh-sungguh, kemudian membantu teman, ada yang kehilangan pulpen, butuh bantuan, diberikan, itu semua adalah ibadah umum atau ghairu mahdah. Semua ketika itu dilakukan dengan baik, niatnya, cara yang baik, dan lillahi ta'ala, tujuannya itu semua adalah ihsan, ya. Baik. Anda sekalian, selanjutnya kandungan ayat yang telah kita bahas tadi. Yang pertama adalah bertauhid dan beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, membantu kerabat, anak yatim, dan tentu saja orang-orang yang tidak mampu. Kemudian berkata dengan perkataan yang baik. Bagaimana selanjutnya kita akan bahas, ya, dari kandungan ayat yang tadi kita uraikan sebelumnya. Tapi supaya lebih mendalam, ya, ibarat kita berenang, maka kita harus menyelam, ya. Jadi menganalisis itu setingkat di atas memahami, kan? Jadi kalau hanya sekedar memahami, mengetahui, Anda belajar, baca, hafal, tahu. Tapi kalau sudah tidak ingat, dilupa, wah, sudah diabaikan. Oke. Kita ingin masuk ke kedalaman ilmu yang Allah sampaikan tadi dan kita sudah baca, ya. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. La ta'buduna illallah. Jangan menyembah selain Allah. Tadi kita istilahkan itu yang disebut dengan tauhid. Beribadah seperti sholat, zakat, semuanya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, ya, alam semesta serta segala prasarana yang disediakan oleh Allah. Ada udara, air, tumbuhan, dan sebagainya.
rajin beribadah juga menjadi wujud dari perjanjian seorang hamba dengan Tuhannya yang telah disepakatinya ketika kita semua masih dalam kandungan atau di rahim ibu kita semua, ya. Sebagaimana ayat di atas yang tadi kita baca itu mengikatkan perjanjian kepada Bani Israel, ya. Baik. Selanjutnya adalah yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Wabil walidaini ihsana. Ayah ibu kita harus berbuat baik kepadanya. Bagaimana caranya? Berbakti dengan menjalankan nasihatnya, tentu selama tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cara. Apapun caranya, bahwa kita harus menyenangkan hatinya. Tidak boleh berkata kasar. Fala taqul lahuma uffin. Berkata sekarang sudah bukan lagi, tetapi tidak dengan ucapan, tetapi melalui tulisan, melalui sikap. Kadangkala sang anak itu lebih kejam daripada yang dulu hanya disampaikan, tidak boleh mengatakan ya, adik sekalian. Menyakiti, tidak boleh menyakiti baik dengan perkataan, perbuatan maupun tingkah laku, ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah berbuat baik kepada sesama, ya. Sesama siapa? Sesama, ya tentu sesama manusia, sesama ciptaan yang kita sebut sebagai sesama makhluk, ya. Membantu kerabat, anak yatim, dan orang-orang yang tidak mampu, maka semua kita harus menunjukkan kepedulian terhadap mereka, karena mereka semua adalah bagian dari kita, ya. Sebagai orang yang beriman, maka kita semua harus saling menyayangi, ya, harus saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Yang keempat, berkata dengan perkataan yang baik, ya. Wa qulu linnasi husna, kan? Wa qulu linnasi husna. Seperti apa itu perkataan yang baik? Saya kira masing-masing kita di daerah ada namanya adat, ada namanya budaya, ya. Misalnya kita di Sulawesi Selatan ada namanya tabe, sikatutuiki, ya. Tidak boleh asal ngomong, asal berbicara. Sekarang ini banyak kasus-kasus yang sampai nyawa seseorang itu hilang, melayang, itu karena perkataan yang tidak terkontrol, ya. Di lingkungan sekolah banyak sekarang ini yang apa yang kita sebut dengan istilah bully, ya, perundungan, ya, menyampaikan kata-kata yang tidak semestinya, kekerasan verbal. Kadang-kala di sekolah itu anak Anda sekalian banyak yang bisa terkontrol, tetapi ketika pulang dari sekolah, sehingga di warkop atau di mana, termasuk ketika sampai di rumah, di sanalah kadangkala sang anak atau mungkin Anda sekalian ada di antara teman-temannya yang sudah mulai terpengaruh oleh kata-kata yang dulu saya ketika masih anak-anak sesuatu yang tabu, tapi sekarang ini menjadi sesuatu yang kadang dianggap biasa. Ini, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita sampai pada yang bagian akhir, ya, dari pesan-pesan ayat, yang mungkin ini menjadi sesuatu yang kita bisa ambil sebagai kesimpulan, ya, bagi anak-anak sekalian yang mungkin sebentar ada yang mau bertanya, ya. Yang kita rumuskan ini, ya, bahwa beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, terutama kerabat, anak yatim, ya,
Jadi orang-orang miskin juga berkata baik, semuanya merupakan wujud dari sikap yang kita sebut sebagai religius, ya. Oke, ya. Hablum minallah, ya. Taat kepada perintah Allah, ya. Kadangkala ada yang penampilan religius tetapi tidak taat pada perintah Allah. Ada santun, ya. Bertutur kata yang baik. Nanda sekalian, hati-hati, kita ini ada di wilayah timur. Kita punya adat Bugis Makassar. Ada filosofi orang Makassar yang mudah-mudahan mengingatkan kita untuk tidak melakukan di luar dari kendali. Mumpung ini hari Rabu, ya, kita dibiasakan untuk sedikit-sedikit belajar bahasa Makassar. Tutuki mak lipa-lipa, mak busian rati bonto, talang kesalla nanasakku kilimbu. Kira-kira begitu. Apa maksudnya? Kita tidak boleh sekedar yang kita mau sampaikan tanpa dipikir langsung saja. Kita harus berhati-hati, ya, terhadap apa yang kita mau sampaikan. Tutur dalam bersikap. Peduli kepada sesama tadi, maka kita harus menunjukkan sikap peduli. Jadi kalau misalnya ada yang tidak peduli terhadap orang-orang di sekitarnya, apakah itu orang tuanya, kerabatnya, tetangganya, temannya, dan termasuk yang namanya tumbuhan, binatang, semua makhluk tidak peduli, itu berdasarkan ayat tadi tidak termasuk kategori orang yang beriman. Itulah yang diingatkan oleh Allah dulu pada masa Bani Israel, ya. Baik. Dan banyak lagi tentu karakter yang bisa diterima, ya. Proaktif, ya. Oke. Kata kunci proaktif. Kadangkala ada orang yang aktif menuntut ilmu, belajar dan seterusnya, tapi nanti diaktifkan. Itu namanya reaktif, ya. Sementara menjadi karakter itu ketika melihat kebaikan itu langsung terpanggil lakukan. Itu namanya proaktif. Tapi daripada tidak reaktif, daripada tidak aktif, maka ya harus kita mengaktifkan diri, ya. Baik. Dan yang pasti bahwa yang namanya karakter setelah dihayati, diterima, dan juga diamalkan dalam keseharian. Jadi harus ada penghayatan, kemudian diterima dalam hati, diyakini, kemudian diamalkan dalam keseharian, ya. Oke, Ananda sekalian, ya. Kira-kira sampai di sini sudah bisa dipahami terhadap apa yang kita uraikan di awal, berfokus pada kompetisi dasar, indikator, tujuan, ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Ananda sekalian. Saya kira Ananda sekalian, inilah pembelajaran kita hari ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kemanfaatan yang bertambah. Itulah yang disebut dengan berkah. Ziyadatum bil khair. Semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa semangat untuk belajar, cerdas ki. Demikian Nanda sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.